Episode 7 Tuan Tanah, 4. Setelah Dok Kaebi menghilang, puluhan korban muncul di platform jalur 3. Saat ini, hanya ada satu kamar di platform 3. Tidak ada yang kuat di sini, jadi yang lemah tidak mundur dan saling menyerang. Mati, mati. Ada 30 menit sebelum skenario ketiga diaktifkan. Ketika kekacauan terjadi di sekitar saya diam-diam membaca cara bertahan hidup. Mungkin skenario hari ini akan mengalir seperti yang saya pikirkan. Untuk bertahan hidup, saya tidak dapat melewatkan satu kata pun. Apa yang kamu lakukan sekarang? Bersamaan dengan kata-kata Bi-hyung, aku bisa mendengar pesan dari Rasi Bintang. Rasi Bintang, tahanan ikat kepala emas bertanya-tanya apa yang kamu lakukan. Saya secara refleks mematikan ponsel cerdas saya. Ada sesuatu yang tidak saya pikirkan sampai sekarang. Mengapa Rasi Bintang tidak merespons ketika saya membaca Ways of Survival? Dalam Ways of Survival yang asli, Rasi Bintang menemukan bahwa Yo Jong-hyuk adalah seorang regresor dan mengajukan pertanyaan tentang keadilan. Itu normal bagi mereka untuk mengatakan sesuatu tentang teks yang saya baca. Apa yang kamu lakukan sekarang dengan notepad kosong? Semua Rasi Bintang menjadi gila karena frustrasi karena kamu. Notepad kosong. Saya menyalakan smartphone lagi. Ways of Destruction muncul di layar. Apakah ini yang Anda maksudkan? Iya, apa yang akan Anda lakukan dengan buku catatan itu? Anda akan mati jika Anda diam. Aku percaya pada pria seperti ini dan menghela nafas kontrak. Aku merinding. Dok Kaebi tidak bisa membaca teks ini. Jika bahkan para Dok Kaebis, yang mengelola sistem, tidak dapat membacanya maka Rasi Bintang itu sama. Lalu penulis yang memberi saya teks. Jenis keberadaan apa dia? Kuaek. Jeritan terakhir terdengar. Akhirnya, pemilik ruangan pada platform 3 ditentukan. Zona hijau 1/1. Petik 2. Jangan mendekat. Seorang anak laki-laki menodongkan pisau ke arahku. Yang mengejutkan, pemenangnya adalah anak laki-laki yang membimbing kami sebelumnya. Saya masih tidak tahu namanya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil kamarmu. Saya berbicara untuk meyakinkan anak itu. Saat saya memiliki pemikiran ini. Benarkah? Anda Ahjusi cukup santai. Kamu mau mati. Saya tidak perlu melihat ke belakang untuk melihat siapa yang berbicara. Sepertinya kamu cukup bebas. Tidak ada yang menyentuh kamarku. Saya akan mengirim semua orang yang menyentuhnya ke neraka. Petik 2. Li Jihye memutar-mutar pisau biru dalam berputar-putar. Mengenai spesifikasi, tidak ada orang yang bisa menandingi Li Jihye selain Yo Jong-hyuk atau orang-orang dari aliansi Tuan Tanah. Li Jihye memperhatikanku dengan seksama dan membuka mulutnya. Aku tidak ingin Ahjusi mati. Anda cukup mengesankan melawan guru sebelumnya. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Itu tidak akan mati bahkan jika aku tidak menemukan kamar. Petik 2. Itu benar. Saya tidak akan mati jika saya tidak dapat menemukan kamar. Ada seorang pria mustahil di stasiun ini yang membuktikan ini. Itu hanya 3 hari yang lalu. Mata Li Jihye menyipit. Ahjusi, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan sekarang? Iya. Ahjusi, apa kamu kuat? Sekuat guru. Petik 2. Kemudian Yo Jong-hyuk muncul di belakang Li Jihye. Berhenti dan kembali ke kamarmu. Ya, menguasai. Li Jihye dengan patuh pergi dan Yo Jong-hyuk berbalik ke arahku. Apakah kamu akan melawan monster? Aku mengangkat bahu. Anda akan mati. Keempat sahabatmu juga. Petik 2. Itu masih harus dilihat. Ada emosi yang tidak diketahui di mata Yo Jong-hyuk saat dia menatapku dan pergi. Saya tidak menggunakan sudut pandang pembaca maha tahu. Itu tidak selalu mungkin untuk mengekspresikan emosi dengan kata-kata. Ada 20 menit sebelum skenario ketiga diaktifkan. Ada suara orang-orang menuruni tangga. Lee Hyun-sung, Lee Gil-yong dan Yo Sangah. Melihat ekspresi gelap mereka, hasilnya seperti yang saya harapkan. Yo Sangah membuka mulutnya dengan ekspresi suram. Kamar, ada non. Tidak apa-apa. Sebaliknya, di mana Hyewon-si? Petik 2. Dia mencoba bernegosiasi di lantai atas. Mendengar kata-kata ini, Jung Hyewon melompat turun dengan teriakan yang mengerikan. Satu malam adalah 2000 koin. Apakah mereka bercanda sekarang? Saya benar-benar akan memukul mereka. Petik 2. Jung Hyewon yang gelisah mendengus dan berkata. Dok Jasi, apakah Anda tahu apa yang terjadi di lantai atas? Tidak. Mereka tiba-tiba menaikkan pajak, kan? Kamu sudah tahu. Itu sudah bisa ditebak. Penyewa akan mati jika mereka tidak bisa mendapatkan kamar dalam 20 menit. Tidak heran jika pemilik akan mengambil inisiatif untuk menaikkan pajak. Apakah Dok Jasi menemukan sesuatu? Tidak, aku tidak. Saya memeriksa wajah mereka satu per satu. Pada akhirnya, waktu untuk memilih telah tiba. Aku punya 2 cara. Mata anggota partai bersinar pada kata-kata ini. Tetapi metode saya mungkin akan mengkhianati harapan mereka. Cara pertama mudah bagi kita semua untuk hidup. Mata Jung Hyewon menyipit. Biasanya itu adalah metode kedua. Apa yang lainnya? Metode kedua sangat sulit. Kemungkinan sebagian dari kita akan mati. Petik 2. Itu tidak bisa terjadi. Maka saya akan memilih cara pertama. Petik 2. Apa yang dipikirkan orang lain?
Lee Hyun-sung merespons lebih dulu. Metode pertama akan bagus jika semua orang bisa hidup. Lee Gilyong mengangguk. Hanya Yosangah yang ragu-ragu. Petik 2. Bisakah aku mendengar apa itu? Aku mengangguk dan menuntun mereka menaiki tangga menuju transit jalur 4. Ini adalah metode pertama. Anggota partai melihat ke arah mana saya menunjuk. Ada sekelompok pria dan wanita yang bergetar. Zona hijau 5/5. Kamar yang mereka tempati memiliki tepat 5 ruang. Tetapi kemampuan individu mereka tidak setinggi itu. Jujur saja, kalau kita berlima. Petik 2. Tunggu, Dok Jasi. Ya, bunuh mereka dan ambil kamar mereka. Gemetar mereka meningkat karena suaraku yang tenang. Jung Hyewon membuat ekspresi yang sangat terluka. Petik 2. Siapa yang tidak tahu tentang metode ini? Jika Hyung bilang begitu, aku bisa melakukannya. Lee Gilyong berbicara lebih dulu. Saya tidak takut. Saya akan lakukan. Tidak Gilyong. Yosangah meraih bahu Lee Gilyong. Saya sengaja terlihat tidak peduli. Mereka juga akan membunuh seseorang untuk mengambil kamar itu. Jujur, kita tidak bisa mengatasi skenario masa depan jika kita tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Dok Jasi. Jung Hyewon menyela. Aku membunuh orang di stasiun Gumho. Saya membunuh karena saya ingin dan saya tidak menyesalinya. Tapi, Jung Hyewon memasang ekspresi sedih di wajahnya. Hanya karena aku seorang pembunuh, bukan berarti aku ingin terus membunuh. Saya tidak ingin menjadi monster. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Dok Jasi, aku ingin tahu tentang metode kedua. Aku menutup mataku sejenak atas kata-kata Lee Hyun-sung. Aku mengerti pikiranmu. Ya, ini sudah cukup. Ayo pergi ke jalan kedua. Ekspresi anggota partai tampak cerah. Sebenarnya, saya akan menggunakan metode kedua dari awal. Membunuh adalah cara mudah untuk bertahan hidup, tetapi aku tidak pernah bisa menarik perhatian rasi bintang jika aku memilih metode yang mudah. Namun, metode kedua membutuhkan tekad yang besar. Bukan hanya saya, tetapi semua orang. Jadi, saya perlu memeriksa tekad mereka. Saya harus tahu apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang ini. Jung Hyewon tertawa. Petik 2. Kupikir juga begitu. Mengapa kamu berbicara ketika kamu akan pergi dengan cara kedua? Petik 2. Aku tidak mencoba untuk menguji kamu. Pilihan apapun yang Anda buat, saya akan menghormatinya. Petik 2. Aku membelai kepala Lee Gilyong, yang menatapku dengan mata gelisah. Yosangah menghela nafas dan membuka mulutnya. Dok Jasi benar-benar dengki. Maaf, aku bukan orang baik. Apa metode kedua? Tidak perlu membunuh siapapun dengan metode ini. Tapi itu sangat sulit. Petik 2. Dengan nada berat saya, ekspresi anggota partai menjadi ditentukan. Jika Anda memilih metode kedua, silakan ikuti instruksi saya tanpa syarat. Tolong percayalah padaku, bahkan jika itu tidak masuk akal. Jika satu orang tidak percaya padaku. Petik 2. Petik 2. Kita semua akan mati. Seseorang menelan ludah. Anggota partai mengangguk hampir bersamaan. Kata Lee Hyun-sung. Saya percaya pada Dok Jasi. Saya bertahan sampai di sini karena Dok Jasi. Petik 2. Ada 5 menit sebelum skenario ketiga diaktifkan. Kalau begitu ikuti aku. Saya bergerak dengan anggota partai di sepanjang jalur kereta api 3. Kami melewati pintu kasa yang rusak dan berdiri di pintu masuk terowongan yang menuju ke EULJIRO 3. Di dalam terowongan yang gelap, aku melihat zona merah yang bersinar. Mungkin monster akan dibuat di sana. Mereka akan menyapu garis 3 dan naik ke setiap lantai menuju tanah. Lee Hyun-sung bertanya dengan gugup. Petik 2. Lalu kita bertarung dengan monster di sini. Tidak, kami tidak bertarung. Jika kita bertarung di sini maka kita akan mati. Petik 2. Itu tidak mungkin untuk bertarung melawan monster yang menakutkan dan bertahan sampai fajar tanpa zona hijau. Kali ini, Jung Hyewon bertanya. Petik 2. Lalu apakah kita akan berlari menuju daerah Dongdae? Itu tidak akan berhasil. Setelah skenario diaktifkan, kita akan mati secara otomatis jika kita meninggalkan Chungmuro. Petik 2. Kemudian, operasi ini perlu dibagikan. Lee Hyun-sung Si, Yosangah Si dan Jung Hyewon Si. Setelah monster muncul, lari lurus ke arah mereka berasal. Petik 2. Hah? Mengerti. Lari ke arah mereka. Tepat sebelum Anda menjumpai mereka, pastikan untuk melihat dinding kiri. Maka Anda akan tahu maksud saya. Petik 2. Orang-orang tidak mengerti kata-kata saya tetapi tidak ada waktu untuk menjelaskan kepada mereka. Percaya padaku saja atau kamu akan mati. Jangan lupa melihat dinding kiri. Petik 2. Aku mengerti Dok Jasi. Yosangah tampaknya mengerti apa yang aku maksud dan jawab terlebih dahulu. Aku memberitahumu secara langsung. Kamu harus lari setelah monster itu muncul. Petik 2. Saya mengambil batu dan melemparkannya ke terowongan. Kemudian batu menyala ketika menabrak sesuatu dan jatuh. Lee Hyun-sung dan Jung Hyewon mengangguk seolah mereka mengerti. Bagaimana dengan Dok Jasi? Aku akan mencari cara lain dengan Gilyong. Metode ini tidak dapat digunakan kecuali anggota partai saya percaya pada saya. Siapa yang akan melawan akal sehat dan melakukan serangan bunuh diri dengan bergegas menuju monster? Satu-satunya yang tersisa adalah tekad mereka. Skenario utama ketiga diaktifkan.
Penghalang yang menghalangi terowongan ke EULJIRO 3 menghilang. Lari. 3 orang mulai berlari saat aku memanggil. Gur. Monster mulai dibuat di zona merah. Itu terutama tikus tanah kelas 9. Kemudian jajaran tengah diisi dengan spesies bawah tanah kelas 9 menengah, Growl. Kuoh. Monster dengan surai hitam yang berbentuk beruang. Tanduk tajam di dahi mereka mengancam. Satu relatif mudah untuk dihadapi. Masalahnya adalah jumlahnya. Kolom-kolom yang penuh sesak sudah tidak layak disebut grup. Kita akan mati jika kita memukul gelombang itu. Saat Lee Hyun Sung menemukan pintu pertama, aku berteriak. Sekarang. Yo Sangah menemukannya lebih dulu. Ubin hijau berkilauan di dinding. Ah. Pencerahan itu instan saat tangan Yo Sangah menyentuh dinding, itu memancarkan cahaya terang. Zona hijau sepertiga. Jung Hee-won yang gesit segera menyentuh dinding di belakangnya. Zona hijau 2/3. Namun, Lee Hyun Sung melewatkan waktunya. Itu karena tikus tanah menempel pada perisai Lee Hyun Sung. Hyun Sung si, tangkap. Lee Hyun Sung meraih, utas yang dilemparkan Yo Sangah padanya. Berkat kekuatan kedua wanita itu, Lee Hyun Sung terbang di udara dan mencapai dinding. Zona hijau 3/3. Baik. Gur. Monster menatap mereka tetapi begitu mereka memasuki zona hijau, monster tidak bisa menyerang. Dok Jasi. Yo Sangah memanggil saya tetapi tidak ada waktu untuk melihat ke belakang. Saya sudah berlari dengan Lee Gilyong di punggung saya. Dalam skenario utama ketiga, ada beberapa zona hijau tersembunyi. Ini diaktifkan pada dinding tertentu dan zona hijau di dinding tidak akan muncul sampai setelah skenario dimulai. Jika Anda memikirkannya, manusia adalah orang yang menganggapnya sebagai konsep ruang. Dalam Ways of Survival, Yo Jong-hyuk melewati banyak regresi dan menemukan beberapa zona hijau rahasia di Cumuro. Pada platform jalur 3, ada 2 zona hijau tersebut. Kit. Beberapa tikus tanah mengejar saya menggigit paha saya. Pukulan itu tidak besar karena kekuatan tinggi saya, tetapi hal-hal kecil ini bisa menumpuk. Koak. Lee Gilyong menabrak beberapa tikus tanah dengan senjata tumpul dari posisinya di punggungku. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Selain itu, jalannya cepat. Selusin meter jauhnya, bocah itu menatapku dengan mata ketakutan. Zona hijau 1/1. Itu pengecut tapi aku tergoda untuk mengambil jalan yang mudah untuk sesaat. Hahaha, situasi ini menyenangkan. Maka seperti kemarin, haruskah ada penalti? Sebuah Dokkaebi berbicara diikuti oleh pesan sistem. Denda skenario telah ditambahkan. Beberapa zona hijau yang ada akan dinonaktifkan. Tidak, Uek, Aek, petik 2. Ceritan terdengar melalui stasiun Cumuro. Ceritan terdekat datang dari bocah itu. Kuajijijik. Aek. Begitu zona hijau menghilang, tubuh kecil bocah itu dicabik-cabik oleh tikus tanah. Berkat waktu pembelian tubuh bocah itu, aku bisa berlari ke lorong itu. Namun, monster yang datang dari luar pintu layar yang rusak menghalangi jalan. Aku menyembunyikan Lee Gilyong di belakangku dan mengeluarkan Unbroken Fight. Bilah White Pure Star Energy dengan cepat mendorong kembali monster yang masuk. Tetapi jumlahnya tidak turun sama sekali. Orang yang bertarung dengan monster ini sampai matahari terbit, Yo Jong-hyuk adalah monster. Saya tidak yakin itu mungkin bagi saya, bahkan jika saya mengubah semua koin saya menjadi statistik. Pada saat ini, Lee Gilyong berbicara. Hyung, kamu tahu. Jangan bicara sekarang, saya sibuk. Kamu bisa tinggalkan aku di sini. Apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kau membantuku, Hyun Sung Hyung dan para Nuna? Jika Anda sendirian, Anda akan bisa bertahan hidup lebih baik. Petik 2. Dia bisa dengan tenang mengucapkan kata-kata seperti itu sebelum kematiannya. Mungkin pikiran anak ini sudah mati. Ya, kamu benar. Tikus tanah lainnya jatuh ke tanah dengan kepalanya terpotong. Sangat nyaman untuk hidup sendiri, makan sendiri dan bertahan hidup sendirian. Tapi, kenapa aku bersikap seperti ini? Jika ada yang bertanya, saya tidak bisa menjelaskannya. Tapi saya bisa mengatakan satu hal dengan pasti. Saya tahu satu novel yang berkembang sedemikian rupa dan hancur. Hah? Saya memikirkannya setiap saat tetapi saya bukan protagonis. Saya tidak akan menjadi pahlawan atau penyelamat. Tapi, mata Lee Gilyong bergetar. Aku mengangkatnya ke punggungku lagi dan berkata. Pegang rat-rat. Saya tidak akan membiarkan Lee Gilyong mati. Setidaknya, tidak hari ini.